wabarakatuh. Zainab sang jawara. Cerita rakyat dari Banten. Dahulu hiduplah seorang gadis cantik yang jago silat. Ia bernama Zainab. Ia tinggal di Marunda bersama orang tuanya, Bang Basi. Meskipun Zainab seorang wanita, tapi tingkah lakunya seperti laki-laki. Bahkan temannya pun banyak laki-laki. Dan teman laki-lakinya itu tentu saja telah pernah dikalahkan oleh Zainab. Pada suatu hari, saat menjelang malam, terdengarlah suara gaduh dari rumah Bapak Yo. Semua warga berduyun-duyun datang ke rumah Bapak Yo, termasuk Tuan Ruis. Tuan Ruis adalah penjaga keamanan di daerah ini. Ternyata terjadi perampokan di rumah Bapak Yo. Tampaknya perampoknya bukan orang sembarangan. Buktinya, para penjaga gudang, pabrik, rumah Bapak Yo telah terkapar di lantai. Sedang Mbah Bayo terikat di tiang rumahnya sendiri. Setelah itu Tuan Mus pun berpikir bahwa perampoknya adalah aku yakin perampoknya adalah mana ada yang bisa melawan para penjaga rumah Bapak Yo selain Dula. Sekarang kamu orang cepat tangkap Dula. Perintah Tuan Ruis kepada salah satu para obat. Tetapi tugasan Tuan Ruis kepada Dula disangkal oleh beberapa warga. Maaf Tuan Ruis, pengetahuan Aye, Dula berada di rumahnya saat peristiwa terjadi. Malahan kita ngopi-ngopi. Dan salah seorang warga yang kebetulan kakaknya Dula. Setelah beberapa saksi dipanggil, semuanya mengatakan hal-hal yang meringankan Dula. Dula pun dibebaskan. Hei Dula, kau jangan sambung. Meskipun kau telah dibebaskan, bukan berarti kau terbebas dari beban perampokan. Jika bukan memang kau perampoknya, tangkaplah perampoknya. Jika tidak, kau yang akan ditangkap. Dan Tuan Ruis kepada Dula pun bingung. Kemana ya Ayah harus mencari perampoknya? Ayah sendiri gak tahu perampoknya di mana. Mana ya Ayah harus mencarinya? Sambil berpikir, ia pun mencari perampoknya. Dan ia, karena pikirannya yang kacau, ia memasuki wilayah orang tanpa permisi. Ia pun ditegur penjaga. Hei kamu, masuk wilayah orang tanpa permisi, yang pengaturan ya? Ada. Dulu pun tidak terima atas teguran penjaga gardu. Sembarangan kamu ngomong. Kalau nggak terima, ayo kita berkelahi. Gasnya pada penjaga gardu. Penjaga gardu pun semakin emosi. Ia pun berkelahi dengan Dula. Saat kelahiannya, karena inisial Dula yang sangat tinggi, penjaga gardu pun kewalahan. Saat ada kesempatan, penjaga gardu lari ke rumah Bang Basri dan minta bantuan Bang Basri. Akhirnya Bang Basri pun berkelahi dengan Dula. Ketika ia berkelahi, memang terlihat seimbang. Pertarungan semakin sengit, tapi karena usia yang terpaut jauh,
Bang Basri pun kewalahan. Saat Bang Basri dalam keadaan mendesak, datanglah Zainab. Zainab pun membantu ayahnya untuk berkelahi dengan Dullah. Ia berkelahi, pertarungan tampak imbang dan sangat sengit. Sedangkan Bang Basri yang melihatnya hanya tertawa. Sudahlah, kita berdamai aja. Akhirnya Dullah pun mau berdamai. Malahan Bang Basri mengajak Dullah ke rumahnya. Siapa yang namaku anak muda? Jika kau berkenan, mampir ke rumah ayah supaya kita bisa bercakap-cakap. Dan Bang Basri pada Dullah. Dullah pun datang ke rumah Bang Basri. Di sana mereka tampak sangat akrab bercakap-cakap. Bang Basri memperhatikan Dullah dan Zainab saling mencuri pandang. Dan akhirnya dijodohkanlah keduanya. Memang keberuntungan ada di mendapatkan calon istri. Setelah itu diceritakanlah mengapa Dullah datang ke Madura. Sebenarnya untuk mencari perampok. Setelah dicocokkan ciri-ciri perampok di rumah Babayong, Bang Basri yakin 100% bahwa perampoknya adalah Jonet. Akhirnya disusunlah rencana penangkapan Jonet. Memang waktu yang tepat untuk penangkapan Jonet adalah saat pesta pernikahan antara Zainab dan Dullah. Jonet pun datang ke pesta pernikahan itu. Setelah menikmati makanan, ia pun baru sadar bahwa ia sudah dikepung oleh para opat dan Tuan Ruis. Bang Basri sengaja mengundang para opat dan Tuan Ruis untuk menangkap Jonet. Jonet pun kehilangan akal. Dia mengambil pistol dan menembakkannya ke salah satu para opat. Stop! Stop! Bang Basri yang terkena tembakan. Zainab yang melihat hal itu pun tidak terima. Ia pun mengejar Jonet. Ketika ia kejar, terjadilah perebutan pistol. Terjadi perebutan pistol, dan Jonet ambruk. Dan Jonet mengucapkan kata-kata terakhirnya. Zainab, maafkan ayah merusak acaramu. Simpanlah kado ini untuk kenang-kenangan. Jadilah istri yang baik dan rukunlah bersama suami. Dullah, 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 Dullah adikku. Kita sebenarnya saudara. Kita satu bapak, hai ibu. Dari Banten sedang ibu dari Rawang. Setelah mengucapkan hal itu, Jonet pun meninggal dunia. Dullah tidak menyangka ia akan bertemu dengan kakaknya dengan cara seperti itu. Para warga yang mengunjungi pesta pernikahan terlihat sedih. Semua tidak menyangka bahwa Jonet adalah kakaknya Dullah. Akhirnya Jonet diangkat oleh Dullah dan dikebumikan. Sedang Bang Basri sembuh beberapa hari kemudian. Dan akhirnya Zainab, Dullah berserta Bang Basri hidup bahagia. Sekian cerita Zainab Sang Jawara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.